kelas 11B, saya akan menjelaskan tentang materi sistem respirasi. Selamat menyaksikan. Penyakit respirasi. Yang pertama, flu, radang tenggorokan, laringitis, asma, pneumonia, dan kanker paru-paru. Pengertian sistem respirasi. Respirasi didefinisikan sebagai pergerakan oksigen dari udara luar ke dalam sel dalam jaringan dan transport karbon dioksida dalam arah yang berlawanan. Tahapan respirasi. Yang pertama, respirasi eksternal adalah proses respirasi yang terjadi saat oksigen dari alveolus masuk ke dalam aliran darah. Yang kedua, respirasi internal adalah proses respirasi ketika oksigen yang berada di dalam darah mulai dialirkan ke sel-sel di seluruh bagian tubuh. Jalur respirasi pada manusia yaitu yang pertama rongga hidung, kedua faring, ketiga bronkus, keempat bronkiolus, kelima alveolus, dan keenam sel-sel tubuh. Mekanisme respirasi. Yang pertama, pernapasan dada. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang dibentuk oleh otot dada antar tulang rusuk. Secara inspirasi terjadi saat otot antar tulang rusuk berkontraksi dan terangkat. Ini membuat volume rongga dada bertambah besar dan tekanan rongga dada menjadi lebih kecil dari tekanan udara luar, sehingga udara dapat mengalir dari luar ke dalam paru-paru. Dalam proses ekspirasi, otot antar tulang rusuk akan kembali ke posisi semula, sehingga volume rongga dada akan mengecil sedangkan tekanannya membesar. Tekanan ini pun akan mendesak dinding paru-paru, sehingga membuatnya membesar. Keadaan ini yang menyebabkan udara dalam rongga paru-paru terdorong keluar. Yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan perut dibantu oleh otot diafragma yang berada di bawah perut. Jenis pernapasan ini umumnya terjadi saat manusia sedang tidur. Secara inspirasi terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Diafragma masuk mengakibatkan volume rongga dada membesar, sehingga tekanan udaranya mengecil. Hal ini diikuti oleh paru-paru yang mengembang dan mengakibatkan tekanan udara lebih kecil dari tekanan udara atmosfer. Udara pun bisa masuk. Secara ekspirasi, bermula dari otot diafragma yang berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi. Ini menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung, menekan rongga dada. Hal ini menyebabkan volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat, sehingga udara dalam paru-paru keluar. Cara menjaga sistem respirasi. Yang pertama, rutin berolahraga. Kedua, tidak merokok. Ketiga, mengonsumsi makanan bergizi. Keempat, rajin mencuci tangan. Kelima, banyak minum air mineral. Dan yang terakhir, menghindari paparan polusi. Faktor-faktor yang memengaruhi volume udara respirasi. Yang pertama, umur. Pada bayi dan balita mempunyai frekuensi bernapas lebih banyak jika dibandingkan dengan orang dewasa. Yang kedua, jenis kelamin. Dalam frekuensi pernapasan wanita pada umumnya lebih banyak daripada laki-laki. Yang ketiga, suhu tubuh, posisi tubuh, kegiatan tubuh, berat badan, lingkungan sekitar, dan genetik. Kandungan zat dalam rokok yang mengakibatkan gangguan pada sistem respirasi. Yang pertama, tar adalah residu tembakau dan salah satu kandungan di dalam rokok yang bersifat karsinogenik. Yang kedua, nikotin adalah senyawa kimia organik kelompok alkaloid yang dihasilkan secara alami oleh berbagai macam tumbuhan seperti suku terung-terungan, Golonaceae, dan tembakau. Yang ketiga, akrolein merupakan senyawa aldehid tak jenuh yang paling sederhana. Dampak negatif dari kebiasaan merokok yaitu kanker, kerusakan paru-paru, masalah penglihatan, masalah pada sistem saraf pusat, resiko diabetes, gangguan kesuburan dan reproduksi, komplikasi kehamilan, gangguan indera pengecap dan penciuman, tekanan darah tinggi, dan luka susah kering. Cara mencegah kelainan pada sistem respirasi yaitu dengan cara mengonsumsi makanan yang mengandung antioksidan dan klorofil,
olahraga secara teratur, menghindari mengonsumsi minuman beralkohol, tidak mengonsumsi narkoba, dan tidak merokok. Fungsi sistem respirasi. Yang pertama, menghirup dan menghembuskan udara atau bernapas. Yang kedua, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Yang ketiga, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Keempat, menciptakan suara. Dan yang terakhir, mencium bau. Volume udara respirasi. Yang pertama, volume tidal. Nama lainnya adalah volume alun napas, yaitu volume udara yang diekspirasi dan diinspirasi setiap manusia bernapas normal. Besaran volume tidal pada laki-laki dewasa kira-kira 500 ml. Yang kedua, volume cadangan ekspirasi, yaitu jumlah volume udara ekstra yang bisa diekspirasi. Caranya adalah dengan melakukan ekspirasi sekuat-kuatnya. Adapun besaran volume ini adalah 1100 ml. Yang ketiga, volume cadangan inspirasi adalah volume ekstra yang berasal dari proses inspirasi. Besaran volume ini biasanya mencapai 3000 ml. Yang keempat, volume residu adalah volume udara yang masih berada di paru-paru setelah melakukan ekspirasi. Besaran volume residu adalah 1200 ml. Mengapa suhu tubuh dapat mempengaruhi proses respirasi? Jawabannya, semakin tinggi suhu tubuh, maka akan semakin meningkat frekuensi pernapasannya. Hal ini karena peningkatan proses metabolisme dalam tubuh yang membuat frekuensi pernapasan meningkat. Fungsi organ pada sistem respirasi. Yang pertama, hidung. Selain berfungsi sebagai saluran masuknya udara, hidung yang memiliki fungsi lain sesuai bagiannya. Misalnya rambut pendek dan tebal di dalam hidung berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara yang dihirup. Lalu, konka yang memiliki banyak kapiler darah berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk. Bagian hidung lainnya adalah kelenjar minyak, kelenjar sebasea, dan kelenjar keringat, kelenjar sudarifera. Yang kedua, faring. Fungsinya sebagai jalur masuk udara dan makanan, juga berfungsi sebagai ruangan resonansi suara dan bagian reaksi kekebalan tubuh melawan benda asing. Yang ketiga, trakea. Menyalurkan udara ke paru-paru, mencegah masuknya benda asing, mengontrol suara udara yang masuk ke paru-paru, membantu proses batuk, membantu sistem pencernaan. Yang keempat, bronkus. Mengatur suplai oksigen ke dalam tubuh, menghubungkan paru-paru dan saluran pernapasan atas, menyaring partikel asing yang menuju paru-paru. Yang kelima, bronkiolus. Fungsi bronkiolus yaitu untuk membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. Bronkiolus akan mengalirkan udara menuju alveoli, di mana alveoli merupakan tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Alveoli ini nantinya akan mengedarkan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengatur jumlah udara yang masuk dan keluar dari paru-paru dengan membuka serta menutup jalur udara tersebut. Yang keenam, alveolus. Fungsi alveolus adalah untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Ketika bergerak melalui pembuluh darah di dinding alveolus, darah akan mengambil oksigen dari alveolus dan mengeluarkan karbon dioksida ke alveolus. Yang terakhir, sel-sel tubuh yang berfungsi menjalankan fungsi kehidupan, menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel penyusunnya berfungsi, kemudian membentuk organisme.